And I want to thank the Mitra Office Sports Clinic Service for the good hospitality and service. Thanks to all the doctors. And I want to see you soon. And thank you. See you. Oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean Timnas senior dan juga khususnya ini pemain keturunan ya. Karena memang ada updatean terbaru ini disampaikan oleh Bapak Arya Sinulinga bahwa sebenarnya kita masih memiliki beberapa tahap untuk sosok Martin Paes. Nah, artinya ketika kemarin sudah disumpah ya, yang menjadi permasalahan ini bukan masalah kepindahan federasi ya, tetapi memang ini dirahasiakan oleh PSSI. Dan menurut saya ini bagian dari bagaimana pengurusan di Badan Arbitrase Internasional mengenai banding yang dilakukan oleh PSSI terhadap Martin Paes agar bisa membela timnas Indonesia. Karena kalian juga sudah tahu ya bahwa kasus Martin Paes ini agak sedikit rumit karena pernah membela timnas Belanda U21 di ajang resmi FIFA dan umurnya itu kelewat sedikit. Nah, ini memang agak sedikit rumit, tapi ya kita doakan saja ya semoga ini akan segera bisa bergabung bersama timnas Indonesia, karena ini bukan lagi masalah bagaimana dirinya niat atau tidak. Dirinya jelas ya. Dirinya jelas sudah mau untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Kemudian dirinya juga sudah disumpah. Ya, ini artinya memang kalau dari segi personnya, dari segi Martin Paes-nya itu sudah tidak ada halangan. Nah, ini akan menjadi menarik karena saat ini Bapak Arya Sinulinga pun juga mengatakan seperti ini. Untuk sosok Martin Paes, itu kalau untuk masalah kepindahan federasi itu nggak usah ditanya lagi. Tetapi ya, yang menjadi momen yang sangat penting atau bisa dibilang ini adalah kabar gembira juga bahwa PSSI akan menyelesaikan masalah Martin Paes ini dalam waktu dekat. Ya, semoga saja ini benar-benar terrealisasi karena memang PSSI ini modenya mode senyap. Jadi untuk Martin Paes ya kabar terbarunya semoga saja ya dengan apa yang sudah menjadi proses ya, kemudian ada beberapa yang belum selesai, semoga saja ini segera selesai sebelum Juni. Nah, oke, kita akan lanjut ya ke pembahasan pemain keturunan yang lain. Ini ada tiga pemain yang akan saya bahas. Nah, jadi jangan lupa untuk bangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, comment, juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya bagi kalian yang suka dengan channel pemain keturunan ya, membahas pemain keturunan ya, silahkan kalian jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Oke, kita langsung saja membahas mengenai Kelvin Verdong yang pertama, kemudian kita lanjutkan ke Jens Raven. Kabar terbarunya, ini untuk proses dari segi administrasi itu semuanya sudah masuk. Ya, dari PSSI kemudian Badan Intelijen Nasional ya atau BIN ini juga sudah menyelesaikan. Dan ini menjadi kabar terbaru dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa. PSSI sepertinya ingin mempercepat ya untuk bisa ya bersaing nantinya, karena di bulan 6 ini di tanggal 3 kalau tidak salah, kemudian dilanjut tanggal 5 ya, tanggal 2 kemudian tanggal 5, kemudian ada beberapa lagi agenda ya. Nah, ini diharapkan ini segera selesai. Kalau dilihat saat ini Mei awal ya, tentu masih ada waktu ya, tetapi apakah dalam 1 minggu ini ya prosesnya itu akan terkejar lebih cepat ya, kita tidak tahu. Karena kalau sudah disumpah DPR ya, itu nanti akan lebih cepat lagi. Biasanya yang membuat lama ini adalah di proses DPR. Dan berkas dari Kelvin Verdong dan juga Jan Schraven ini sudah lengkap semua di situ. Mereka semua sudah menyelesaikan ya medis dan sebagainya, sudah selesai semua. Jadi kita hanya tinggal menunggu. Ya, menunggu apakah ya untuk jadwal sidang DPR ini akan dibahas ya dalam minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini ya, ataukah tidak. Yang jelas kalau dibahasnya di minggu pertengahan ya atau di minggu akhir, itu masih ada peluang ya untuk mereka berdua debut. Tetapi kalau memang ya di bulan ini ya di minggu akhir nanti tidak ada kabar dari DPR ya, sepertinya ini untuk Verndong dan juga Raven ini akan susah untuk membela timnas Indonesia. Tetapi lagi-lagi Bapak Arya Sinulinga ini berharap mereka semua bisa membela timnas Indonesia. Kalau saya sih seperti ini, kalau saya sangat meyakini mereka ini akan selesai. Tetapi walaupun ya itu mungkin tidak bisa melawan Filipina ya, mungkin bisa saja melawan Irak.
Nah, menurut saya seperti itu. Karena memang PSSI saat ini bergeraknya itu mode senyap sekali. Dan kita hanya tinggal menunggu sebenarnya. Oke. Kemudian kalau dilihat dari update yang terbaru tersebut ya, jelas semenjak ya Piala Asia U23 kemarin, kemudian kita juga gagal di Olimpiade ya untuk masuk ke Olimpiade. Target dari PSSI jelas cuma satu sekarang, yaitu bagaimana bisa lolos di ronde selanjutnya. Itu adalah tantangan, dan PSSI melalui Bapak Erick Thohir pun juga mengatakan bahwa semua sudah diapresiasi, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pelatih kemudian pemain itu sudah diapresiasi. Dan saat ini Bapak Erick Thohir pun fokus ke kualifikasi Piala Dunia ini karena ini adalah event tertinggi. Kemudian ini juga bisa menjadi acuan bagi para pemain keturunan lainnya untuk bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Ya, karena memang ini sangat genting ya menurut saya. Mengapa saya bilang sangat genting? Karena memang timnas Indonesia untuk ke dalam skuad saat ini memang sudah bagus, sudah banyak sekali. Tetapi kalau ingin masuk di Piala Dunia 2026, tentu komposisi kita harus berubah dan harus berbeda. Mengapa demikian? Karena levelnya itu akan semakin sulit. Kita nanti akan bertemu dengan Iran, kemudian bisa saja bertemu dengan Jepang, kemudian Korea Selatan ya di ronde ketiga ya, di ronde ketiga nanti. Kalau hitung-hitungannya ya, peluang kita kalau kita bisa menimbang ya melawan Filipina ya, kemudian menang lawan Irak, ya itu otomatis kita bisa lolos. Ataupun kita kedua-duanya itu imbang, itu kita bisa lolos karena Vietnam juga tidak akan mungkin bisa mengejar ya poinnya. Tetapi yang jelas ya, kita tidak ingin mengincar hasil imbang. Kita harus mengincar hasil kemenangan agar nantinya itu bisa menolong kita ya. Apakah kita akan berada di grup yang berat atau tidak? Karena di kualifikasi Piala Dunia di zona di ronde 3 nanti ya, kita akan diacak lagi dan akan bertemu dengan tim yang memang ini akan lebih kuat. Karena tidak ada yang tidak bisa dipungkiri lagi ya. Di ronde ketiga ini akan ada 4 tim ya. 4 tim yang akan lolos ya. Mohon maaf, ini ada kurang lebih ada 6 tim yang akan lolos. Nah, ini artinya ya, kita harus menunggu di sini. Kita harus melihat ya, apakah ya Indonesia mau untuk memiliki peluang di situ. Ya, kalau materi pemainnya itu seperti di Timnas U23 kemarin, kemudian ditambah dengan Tom Hayi, ya, kemudian juga Verndong, kemudian ada Jay Ijaz, Ratnar Ortmangun, saya malah lebih optimis ya kita bisa untuk meraih di tiket ya di ronde ke-6 ronde ketiga ini untuk mendapatkan ya beberapa plot ya dari 1 sampai 6 tim itu. Kalau saya sangat optimis di situ dengan beberapa perkembangan pemain keturunan saat ini. Karena memang itu sangat dibutuhkan dan kualitas para pemain timnas saat ini itu sudah sangat luar biasa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, tetapi kita juga tidak boleh jumawa karena Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan menurut saya. Walaupun kita sudah memiliki banyak pemain keturunan, kekurangannya yang sangat jelas sekali ya. Bagaimana dari build up serangan ya, timnas Indonesia tidak bisa cepat. Karena kalau kita berbicara mengenai Uzbekistan ya, kemudian juga Korea ataupun Jepang, mereka sangat cepat sekali. Jadi ketika serangan balik, kemudian dari build up serangan dari bawah, itu mereka memiliki ciri khas dan itu adalah permainan sepak bola yang levelnya sangat tinggi. Nah, sedangkan Indonesia saat ini kalau kita mau menyerang ya, kita harus pelan ya dari bawah, kemudian dari bawah ke tengah bisa saja ke bawah lagi, ke tengah lagi, baru ke samping, kemudian baru ke target man. Nah, itu adalah ciri khas Sintayong. Mengapa Sintayong menggunakan pola seperti itu? Karena memang walaupun kita memiliki pemain-pemain cepat, dari perputaran ya pergerakan taktik dan juga formasi itu memang belum bisa diterapkan secara maksimal oleh para pemain. Itu yang membedakan tim kita ya dengan tim-tim yang levelnya lebih tinggi seperti Iran, kemudian Australia, kemudian Jepang ataupun Korea. Nah, ataupun bahkan Arab Saudi. Nah, ini lagi-lagi ya semoga saja kita bisa mengunci ya satu slot ya atau 1 poin agar bisa kita lolos ya di Piala Dunia. Kalau saya masih optimis. Kalaupun ya nanti kita tidak bisa mendapatkan slot di ronde ketiga, kita masih ada ronde selanjutnya ya.
yang di situ nanti akan ada 2 tim ya, masing-masing juara grup akan lolos. Tetapi kita harus mengunci terlebih dahulu di ronde ketiga agar kita aman ya. Kita aman dan tidak mengikuti babak playoff dan lain sebagainya. Karena kuota dari Piala Dunia atau negara di Piala Dunia ini bertambah. Jadi ya ini sangat kita syukuri ya, karena kita sudah menjadi bisa dibilang ya, untuk saat ini di level Asia kita sudah menjadi perbincangan dan mampu untuk bersaing. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar terbaru dari pemain keturunan, kemudian juga ya beberapa updatean dari PSSI mengenai proses pemain keturunan? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia akan mampu untuk bisa bersaing di level Asia?